Ya, sebagaimana telah diterangkan di dalam episode yang lalu bahwa sekali orang-orang pilihan Tuhan ini mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan itulah maka refleksinya itu ditanamkan dalam kalbu orang itu, ya, manusia itu melalui Hadrat Jibril dan biasa disebutkan dengan Rohul Kudus. Dan orang yang semacam ini, orang yang sudah fana fillah ini, sekali refleksi nur ilahi yang direfleksikan melalui Rohul Kudus ini atau Hadrat Jibril, maka dia sekali-kali tidak akan meninggalkannya. Nah, dan itu akan terpancar di dalam segala gerak-geriknya, tutur katanya, tingkah lakunya, dalam tulisannya, dalam khutbah dan lainnya. Oleh karena itu adalah pandangan yang tidak benar bahwa bagi orang-orang yang semacam ini untuk sesaat pun Rohul Kudus akan meninggalkannya. Karena dengan meninggalnya, dengan ditinggalkannya oleh Rohul Kudus, artinya dia akan diliputi lagi, akan dikepung lagi oleh kegelapan. Itu hal yang mustahil atau tidak mungkin lagi, karena orang itu sudah mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini apa yang ingin dibahas oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam Fatih Islam, ya, beliau menyatakan mungkin ada yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan turunnya malaikat. Sudah menjadi tata cara Allah setiap kali seorang rasul atau nabi ataupun muhaddas turun dari langit guna memperbaiki umat manusia, malaikat-malaikat pun turun bersamaan untuk menebarkan bimbingan bagi nurani yang berhasrat dan menjadikan umat cenderung kepada kebaikan. Para malaikat ini akan tetap turun hingga kegelapan kekafiran serta kedurhakaan menghilang dan fajar keimanan serta ketakwaan telah mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh atas izin Tuhan mereka dengan takdir ilahi mengenai segala perkara, serba damai hingga fajar terbit. Surat Al-Qadar ayat 5 dan 6. Dengan demikian, turunnya para malaikat dan Rohul Kudus dari langit terjadi saat ada sosok pribadi akbar yang dibekali dengan jubah khilafat dan firman Tuhan turun untuk diutus ke dunia. Pribadi seperti ini disertai Rohul Kudus dan para malaikat yang menemani yang bersangkutan turun di kalbu mereka yang berhasrat tinggi di seluruh dunia. Ketika kemudian bertemu dengan orang-orang yang memiliki kapasitas yang sepadan, maka pantulan dari nur tersebut akan jatuh di atas mereka dan ada nyala nur yang merona di seluruh alam. Melalui pengaruh suci para malaikat itu akan muncul konsep-konsep pemikiran suci dan timbul kecintaan kepada ketauhidan ilahi. Ruh mencintai kebenaran, pencarian hakikat ditiupkan ke dalam nurani manusia-manusia lurus, sedangkan yang lemah menjadi lebih kuat setelah muncul angin yang mulai bertiup yang akan membantu pencapaian tujuan dan sasaran dari sang pembaharu. Berkat dorongan tangan yang tersembunyi, umat manusia mulai bergerak ke arah kebaikan dan gerakan itu timbul di antara bangsa-bangsa. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika seorang nabi, seorang rasul atau muhaddas itu adalah orang yang selalu diberi kurnia untuk bermukalamah mukhatabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau ketika Allah Taala mengutus seorang pembaharu, ya, maka itu disertai dengan malaikat juga akan turun membantu, ya, dengan caranya, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan semua apa saja yang ada di bumi ini, ya, menggerakkan hati manusia untuk cenderung kepada sang pembaharu ini. Nah, dan itu akan dia akan dihembuskan sesuatu kepada mereka untuk condong dan melihat pembaharu ini. Dari satu sisi, dari sisi yang lainnya, ya, bagaimana Allah Taala dengan perantara malaikatnya itu membantu sang pembaharu itu, apakah itu nabi atau rasul atau khalifah, ya, karena bagaimanapun juga seorang nabi adalah khalifah Tuhan di muka bumi ini. Nah, ini apa yang diterangkan oleh Masih Maud alaihissalam, sehingga pribadi seperti itu disertai Roh Kudus dan para malaikat yang menemani yang bersangkutan turun di kalbu mereka yang berhasrat tinggi di seluruh dunia. Sebagaimana pernah yang di Hadrat Masih Maud alaihissalam terima wahyu salah satunya yang suruh karijalun nuhi ilai minas sama. Jadi orang-orang akan menolong engkau, ya, di mana wahyu akan diturunkan kepada mereka ini.
Ini kita lihat bagaimana penzahiran, penggenapan dari wahyu itu. Siapa yang beritahukan tentang kedatangan Masih Maud? Kepada orang-orang di Afrika, di mana-mana, di Indonesia saja, di gunung-gunung itu. Ya, bahwa sudah masanya Masih Mahdi yang datang, dan lain-lainnya. Ya. Nah itulah bagaimana malaikat yang disebarkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah ini tercantum dalam keterangan ini. Selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan, mereka yang awam membayangkan bahwa jalan pikiran dunia bergerak dengan sendirinya ke arah kebenaran. Namun sebenarnya hal itu berkat kinerja para malaikat yang turun dari langit bersama dengan seorang khalifah Tuhan, dan melalui mereka itulah ditebarkan kemampuan menerima dan memahami kebenaran. Mereka membangunkan manusia yang tertidur, menggugah mereka yang acuh, membuka telinga mereka yang tuli, meniupkan ruh kehidupan atas mereka yang mati, serta menarik keluar mereka yang ada dalam kubur. Kemudian secara tiba-tiba manusia mulai membuka mata dan hati mereka untuk mulai memahami segala hal yang tadinya tersembunyi. Digambarkan seperti begini, seperti kalau turun wahyu atau turunnya seorang nabi atau rasul atau siapa saja atau muhadas yang diutus Allah Ta'ala ini, ibaratnya seperti hujan yang turun di tanah gersang. Ya. Nah, tiba-tiba itu muncul kehidupan itu. Semua tumbuh subur. Apa saja itu. Ya. Nah, itulah yang ingin digambarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Yang menggerakkan itu siapa? Itu adalah malaikat, bagaimana membangunkan orang-orang yang tidur, ya, rohaninya dan lain-lain. Sehingga contoh yang jelas bagaimana tadi sudah disebutkan, bagaimana orang-orang tertarik kepada tulisan sudah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sangat luar biasa sekali. Memiliki daya tarik, sehingga ada fatwa di kalangan orang yang tidak senang, jangan dibaca katanya, nanti kamu kena sihir, ya bakar saja, akan begitu. Kenapa ada fatwa begitu? Karena memang buku-buku beliau ini luar biasa sekali. Orang yang awam saja ya, membaca dengan benar ya, wah itu sangat tertarik. Segala kupasan-kupasan yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini semua yang menggerakkan adalah malaikat, menggerakkan kalbu-kalbu orang untuk memberikan perhatiannya kepada sang pembaharu ini. Ya. Itulah yang disebutkan bahwa malaikat turun. Ya. Selain turun membantu pembaharu itu, ya, nabi, rasul atau reformer yang lain, juga membangunkan ruh-ruh yang memiliki fitrah yang baik untuk cenderung kepadanya. Selanjutnya beliau menyatakan, para malaikat tersebut bukanlah suatu hal yang terpisah dari sosok khalifah Tuhan. Mereka menjadi nur dari wujudnya, dan mereka menjadi tanda-tanda gemilang dari tekadnya, di mana melalui kekuatan daya tariknya, mereka lalu menarik orang-orang yang sejalan dengan mereka, meskipun secara fisik orang-orang itu berada jauh atau dekat, apakah dikenal atau seorang asing, atau mereka yang sama sekali tidak mengenal nama sang khalifah. Pada saat demikian muncullah gerakan ke arah kebaikan dan hasrat pencarian hakikat, baik di antara bangsa-bangsa di Asia, Eropa, atau Amerika, yang semuanya didorong oleh para malaikat yang turun bersamaan dengan seorang khalifah Tuhan. Semua ini merupakan kaidah ilahi yang tidak pernah berubah dan mudah untuk difahami. Jadi makanya ketika tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, maka akan timbul fajar baru bagi dunia dan bagi manusia. Kemudian tadi disampaikan bahwa bahkan untuk memahami suatu kebenaran pun itu ada peran malaikat di sana. Di hati orang-orang yang mencari kebenaran pun ada peran malaikat. Menggugah keimanan pun malaikat. Bisa Bapak jabarkan bagaimana? Ya, ketika begini, semua pun ada yang namanya itu ada aksi dan reaksi. Satu standar atau satu kaedah, mesti ada gerak dulu dari kita ini. Nah, yang menggerakkan ini kan, kretek manusia itu, ya selain dirinya juga dibantu oleh malaikat. Coba itu ada yang mendakwakan. Ya, khalifah Tuhan begini begitu. Coba kamu. Nah, mulailah ada kecenderungan itu. Nah, dalam waktu yang singkat, murid-murid Masih Maud alaihissalam ketika wafat tidak kurang dari 400.000. Coba bayangkan. Ya, itu dari berbagai daerah, malah dari di luar negeri pun mendengar suara seruan beliau ini. Pada masa Gus? Iya, beliau ketika Masih Maud alaihissalam wafat itu tidak kurang dari 400.000 orang menjadi murid beliau yang telah beat itu. Nah, ini satu kenyataan bahwa bagaimana malaikat menggerakkan kalbu-kalbu yang bersih. Yang dikatakan dalam buku-buku yang lain, dalam Al-Wasiyat, ya, bagaimana dengan suara beliau itu fitrat-fitrat orang yang bersih, ya, sahih fitrat, syarif fitrat, ya, dia akan tertarik. Ya, itu kan yang menggerakkannya malaikat. Nah, jadi jelas bahwa bersamaan dengan diutusnya seorang utusan Allah Ta'ala, maka beserta itu juga malaikat akan diturunkan dan bekerja sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, membantu sang khalifah itu dan membantu menggerakkan, ya, kalbu-kalbu yang bersih fitrahnya untuk tertarik
menuju memberikan perhatian kepada sang pembaharu atau khalifah Tuhan itu. Itulah bagaimana cara kerja malaikat, disebutkan turunnya malaikat itu. Ya, nah, ini tentu saja tidak kasat mata, tapi bagaimana Allah Ta'ala menggerakkan semua. Dan sebagaimana di awal juga dibahas secara rinci bahwa Allah Ta'ala itu tidak tinggal diam ketika menciptakan segala sesuatu ini. Begitu juga dengan mengutus seorang utusannya ini. Allah Ta'ala akan menggerakkan malaikat itu, ya, menyuruh malaikat untuk membantu sehingga berhasilnya misi seorang khalifah Tuhan di dunia ini. Apakah tadi kan disebutkan bahwa itu adalah khalifatullah, kemudian pada saat utusan Allah diutus, malaikat pun diutus untuk membantu mereka. Bagaimana dalam hal ini dengan khalifatul masih, Pak? Apakah dukungan ini tetap ada? Apakah malaikat tetap bekerja? Iya, kalau kita yakin bahwa itu datang dari Allah Ta'ala, ya kan beda-beda kelasnya. Ada khalifatullah kan semua begitu. Ya, semua khalifatul Nabi juga begitu. Kan secara rinci kan ada urutannya itu. Ya, ketika reformer-reformer itu diutus, ya tentu Allah Ta'ala akan, yang mengutusnya siapa reformer itu kan Allah Ta'ala. Makanya untuk keberhasilan misi seorang khalifah Tuhan itu, maka Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya itu untuk membantu dalam segala hal, ya, secara baik kepada dianya atau kepada orang-orang yang akan cenderung kepada sang khalifah itu. Dengan demikian kita pun yakin bahwa dukungan para malaikat dalam hal ini pun masih tetap berlangsung sampai detik ini pun, gitu, Pak. Iya, itu kepada ke khalifah Tuhan selalu begitu. Ini kan janji Allah Ta'ala. Misalnya selanjutnya beliau menyatakan, hamba yang lemah ini mengetahui melalui pengalaman sendiri bahwa kesucian Rohul Kudus beroperasi sepanjang waktu pada semua indera dari seorang penerima wahyu tanpa ada kesudahan. Tanpa pengaruh kesucian Rohul Kudus tersebut, maka ia merasa tidak dapat menjaga dirinya dari segala kekotoran. Yang menjadi penyebab dari munculnya nur abadi, keteguhan hati, belas kasih, luput dari dosa, dan segala keberkatan adalah karena Rohul Kudus selalu menyertai dirinya setiap waktu. Karena itu bagaimana mungkin membayangkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pernah mengalami kekosongan tanpa keberkatan, kesucian dan nur ini. Ya, sebagian orang mengatakan pernah ditinggalkan oleh Rohul Kudus. Ya. Ini pendapat orang yang tidak paham bagaimana fungsi dan keberkatan daripada Rohul Kudus itu. Apakah tadi kan bahwa Rohul Kudus itu tidak pernah sama sekali meninggalkan seorang utusan Tuhan, termasuk para nabi-nabi, Hazrat Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Apakah ada kaitan antara pertalian atau dukungan Rohul Kudus ini dengan kemaksuman para nabi? Artinya para nabi pun dijaga demikian rupa tidak berbuat salah pun ada. Ya, kalau itu kan ada janji khusus ya kepada para utusan Allah Ta'ala seperti itu. Paling tidak ya, jaminan itu sejak di awal sudah diberikan oleh Allah Ta'ala supaya orang tidak akan ada keberatan, ya. Nah, itu memang secara khusus Allah Ta'ala telah menjaganya ini. Nah, dan itu yang menjaganya ya sejak awal lagi kan. Rohul Kudus itu sudah memberikan kemampuan itu untuk berkembang. Bagaimana Rasulullah SAW sejak kecil ya, hatinya sangat besar, sangat pemaaf, penyayang, jujur. Itu yang fitrat yang sudah ditanamkan kemampuannya dalam diri Rasulullah SAW. Dan itu dikembangkan. Dikembangkan dan kemudian tentu saja setelah sesuai dengan perkembangannya itu kan dari waktu ke waktu setiap masa Rohul Kudus juga merefleksikannya bantuan dan keberkatan dari Allah Ta'ala itu terus terrefleksi dalam dirinya itu. Itulah salah satu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Bagi khalifah-khalifah yang setingkat di bawahnya ini, ya dia akan terhindar dari segala keburukan-keburukan yang boleh orang berkeberatan sehingga mengganggu misinya itu. Oleh karena itu para khalifah ini juga dipelihara ya, walaupun tingkatannya itu lebih rendah daripada utusan Allah Ta'ala. Ya. Nah, tetapi kalaupun ada kelemahan-kelemahan, ya, tapi kelemahan itu tidak akan mengganggu atau tidak akan membuat orang keberatan terhadapnya dalam tugas juga menjalankan tugasnya tugasnya itu. Bisa saja kan salah pertimbangan, bisa saja karena salah laporan apa semua bisa saja terjadi. Tapi dari sisi yang lainnya itu dia akan dijamin. Apalagi melanggar syariat sama sekali tidak akan mungkin. Artinya apa yang mungkin timbul adalah masalah kealpaan manusiawi saja, tidak? Nah, itu bisa saja. Tapi itu kan manusiawi. Misalnya marah kalau pada tempatnya kan bagus. Ya. Nah ini sebagai manusia kan di situ makanya utusan Allah Ta'ala juga kan manusia bukan Tuhan dia. Sifat-sifat manusianya akan selalu ada. Tetapi sedemikian rupa, ya dia tidak akan melakukan kesalahan yang
bisa memberatkan dan kemudian menjatuhkan mengganggu dalam tugasnya. Kemudian ada yang hal unik di mana justru kealpaan atau dalam hal ini kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi itu kata Hazrat Musa menyampaikan sangat perlu dalam hal ini di akhir pembahasan kita, sangat perlu supaya timbul dan terpancar fitrat kemanusiaan para nabi sendiri sehingga tidak timbul syirik di antara umatnya. Artinya bila memang senantiasa sempurna bahkan kealpaan manusiawi pun tidak terjadi, itu besar kemungkinan kedepannya timbul syirik yang mana para umat pun bahkan menjadikan Rasulullah mereka sebagai Tuhan. Di dalam sisi lain Hazrat Musa menyampaikan bahwa sisi positifnya kealpaan secara manusiawi pun memang perlu sekali sehingga bisa terjaga umatnya dari bentuk kesyirikannya, Pak. Ya. Bisa Bapak jabarkan pada Jadi kan para utusan Allah itu kan manusia. Dia membawa fitrat kemanusiaannya apa semua. Dan itu bisa saja salah silap di dalam pertimbangan, silap dalam menganalisa sesuatu, bisa saja. Tetapi yang jelas tadi sudah secara singkat diterangkan bahwa dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan yang fatal yang boleh menjejaskan atau mengganggu menjalankan tugasnya sehingga sampai kepada sempurnanya misi yang ditugaskannya ini. Tidak akan mungkin. Kesalahan-kesalahan manusia bisa saja ya terjadi. Misalnya apa? Ya itulah salah. Misalnya pernah Rasulullah SAW kan mimpi yang kemudian beliau mau hijrah atau apa kalau tidak salah itu ke satu tempat, padahal itu hijrah beliau rupanya ke Madinah, ke Yasrib kan begitu. Tadinya beliau mau seolah-olah itu mimpi itu beliau tafsirkan ke tempat kemana satu lagi yang beliau itu yang pernah beliau tablik ke sana itu. Yang jelas bahwa itu rupanya beliau itu harus hijrahnya ke Yasrib atau Madinah yang kemudian. Nah yang begitu-begitu tidak luput bisa saja terjadi sebagai manusia kan begitu. Tapi yang lainnya itu dijamin dan itulah Rohul Kudus yang selalu menjaganya. Baik Pak, silakan Bapak menyampaikan kesimpulan Pak untuk mengakhiri episode kita pada kali ini Pak. Ya tadi dibahas bahwa turunnya malaikat bersama seorang khalifah itu bagaimana seizin Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala mengutus seorang khalifah, apakah itu nabi atau utusannya atau reformer muhadas, maka besertanya juga Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya ini untuk membantu ya tugas sempurnanya tugas beliau atau para khalifah itu, dan juga membantu menyebarkan ruh-ruh kebenaran itu kepada kalbu-kalbu yang memang memiliki fitrat yang baik untuk cenderung dan tertarik kepada sang pembaharu atau sang khalifah itu. Disitulah arti turun malaikat itu ya. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Qadar, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka dan ini berterusan sehinggalah biasanya kalau utusan Allah Ta'ala itu datang itu masa kegelapan. Dan itu sementara ya sehinggalah sampai kepada fajar menyingsing. Ketika seorang khalifah Tuhan itu diutus, maka akan terbit kemudian era baru, cahaya yang seperti cahaya matahari timbul setelah fajar itu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan hadir pada episode kali ini. Baik pemirsa, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.